Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Cindy Amila Zahari dan rekan saya Jet Fadia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 11 tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Next slide. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Sri Nur Hayati, yang kedua Cindy Amila Zahari, ketiga Clara Firly, dan yang keempat adalah Jet Fadia. Next slide. Untuk materi pertama, mengenai audit sistem informasi. Tujuan dari sebuah audit sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa 6 tujuan berikut telah dicapai. Tujuan pertama mengenai ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Tujuan kedua adalah pengembangan dan akuisisi program yang dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Tujuan ketiga adalah modifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Tujuan keempat adalah pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Tujuan kelima adalah data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. File-file data komputer dapat dilakukan dengan tepat, lengkap, dan rahasia. Next slide. Ini merupakan figur 11.2 yang merupakan hubungan antara 6 tujuan mengenai komponen-komponen sistem informasi. Masing-masing tujuan didiskusikan secara detail dalam bagian-bagian tersebut dengan menyertakan sebuah rencana audit untuk meraih tiap tujuan, serta teknik-teknik dan prosedur untuk melaksanakan rencana tersebut. Next slide. Mengenai tujuan pertama, yaitu keamanan secara menyeluruh. Nah, para auditor akan memeriksa pengendalian keamanan dengan mengamati prosedur, memverifikasi bahwa pengendalian dilaksanakan dan bekerja sesuai yang dikehendaki, menyelidiki kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar, dan memeriksa segala pengujian yang dilakukan sebelumnya. Kuatnya kebijakan personel dan ketidakefektifan pemisahan tugas yang tidak sesuai, secara parsial dapat mengimbangi sebagian dari keamanan komputer yang buruk. Next slide. Dalam tabel 11.1 mengenai kerangka kerja untuk audit keamanan komputer secara menyeluruh terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan, prosedur pengendalian, prosedur audit mengenai tujuan tinjauan sistem, prosedur audit mengenai pengujian pengendalian, dan terakhir adalah pengendalian kompensasi. Nah, tabel ini menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menyajikan sebuah kerangka kerja pengauditan keamanan komputer secara menyeluruh. Nah, untuk tujuan kedua akan saya serahkan kepada rekan saya, Jet Fadia Isni. Nah, selanjutnya adalah tujuan kedua, yaitu pengembangan program dan akuisisi. Peran auditor dalam pengembangan sistem ini sebaiknya sebatas pada pemeriksaan independen atas aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Untuk menjaga objektivitas, auditor tidak diperbolehkan membantu pengembangan sistem. Nah, terdapat dua hal yang dapat menjadi kesalahan dalam pengembangan program. Yang pertama itu ialah kelalaian pemrograman yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman. Yang kedua, ada instruksi yang tidak diotorisasi dengan sengaja disisipkan ke dalam program. Nah, selama tinjauan sistem, auditor itu harus mendiskusikan prosedur pengembangan dengan manajemen, pengguna sistem, dan personel sistem informasi. Auditor juga harus memeriksa kebijakan, prosedur, standar, dan dokumentasi yang didaftar pada tabel 11.2. Nah, berikut ini adalah tabel 11.2, meliputi kerangka kerja untuk audit pengembangan program. Dapat dilihat di sini terdapat jenis-jenis kesalahan dan penipuan, prosedur pengendaliannya, prosedur auditnya berupa tinjauan sistem, lalu pengujian atas pengendalian, dan pengendalian kompensasi.
Nah, selanjutnya ialah tujuan 3, yaitu modifikasi program. Nah, ketika sebuah perubahan program disampaikan untuk memperoleh persetujuan, sebuah daftar atas seluruh perbaruan yang diperlukan harus dikumpulkan serta disetujui oleh manajemen dan pengguna program. Seluruh perubahan program itu harus diuji dan didokumentasikan. Nah, selama proses perubahan itu, program pengembangan harus dipisahkan dan dari versi produksinya. Setelah program yang dimodifikasi disetujui, versi produksi menggantikan versi pengembangannya. Selama tinjauan sistem, para auditor itu harus mendiskusikan proses perubahan dengan manajemen dan personel pengguna. Kebijakan, prosedur, dan standar untuk menyetujui, memodifikasi, menguji, dan mendokumentasi perubahan itu harus diuji. Seluruh materi dokumentasi final untuk perubahan program, termasuk prosedur dan hasil pengujian juga harus diperiksa. Bagian penting dari pengujian pengendalian ini adalah memverifikasi bahwa perubahan program itu telah diidentifikasi, didaftar, disetujui, diuji, dan juga didokumentasikan. Pengembangan tabel pengendalian akses program itu akan diperiksa untuk memverifikasi bahwa hanya para pengguna yang diotorisasi yang memiliki akses terhadap sistem. Nah, jika terdapat perubahan program yang tidak diotorisasi, maka terdapat 3 cara auditor untuk mengujinya. Yaitu yang pertama, auditor menyimpan setelah menguji sebuah program baru, auditor itu menyimpan salinan dari kode sumbernya. Nah, auditor menggunakan sebuah program perbandingan kode sumber atau source code comparison program untuk membandingkan versi terkini dari program dengan kode sumber. Lalu yang kedua, dalam teknik pemrosesan ulang, yaitu auditor memproses ulang data menggunakan kode sumber dan membandingkan outputnya itu dengan output perusahaan. Lalu yang ketiga, dalam simulasi paralel, auditor menuliskan sebuah program, tidak menggunakan kode sumber, dan membandingkan output dan menyelidiki segala perbedaan yang ada. Nah, berikut ini adalah kerangka kerja untuk audit modifikasi program. Hampir sama dengan yang sebelumnya ya, dari tabel 11.2. Nah, untuk setiap perubahan program ini yang utama, auditor itu harus mengamati pengujian dan pelaksanaan, memeriksa autorisasi dan dokumen, serta melakukan pengujian independen. Nah, jika pengendalian perubahan program itu tidak memenuhi pengendalian kompensasinya, adalah perbandingan kode sumber, pemrosesan ulang, atau simulasi paralel yang dijalankan oleh auditor. Nah, pengendalian pemrosesan yang kuat secara independen diuji oleh auditor, akan dapat mengkompensasi sebagian dari kekurangan dari perubahan program yang tidak memenuhi tersebut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya rasa cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih dalam mengenai materi ini, teman-teman dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.